Dan yang paling menyedihkan adalah mereka sendiri sebenarnya nggak sadar kalau hidupnya sedang diarahkan oleh orang lain. Kamu pernah sibuk banget, tapi nggak tahu lagi sebenarnya kamu sedang ngejar apa. Target hidup datang silih berganti. Dari sekolah yang bagus, kerja di tempat yang bergengsi, sampai beli sesuatu, beli rumah mungkin, beli mobil mungkin sebelum usia sekian tahun. Tapi di satu titik kepala kamu jadi penuh dan hati kamu malah berasa kosong, hampa, tanpa makna. Dan itu bikin kamu jadi mikir, sebenarnya ini semua targetnya siapa? Apa benar ini adalah tujuan hidupku? Apa benar ini memang target yang aku mau? Kita semua terlahir di lingkungan yang membentuk kita. Orang tua, sekolah, budaya. Dari kecil kita sudah disuapi daftar hal-hal yang harus kita kejar. Kita harus jadi yang terbaik, harus jadi ranking 1, harus cepat sukses, harus bikin bangga orang tua, dan seterusnya dan seterusnya. Tanpa sadar itu semua masuk jadi standar di kepala kita dan kita mulai berlari. Kita mulai berlari dengan arah yang bukan kita yang nentuin sendiri. Psikologi menyebutnya sebagai introjected goals, yaitu target yang kita kejar bukan karena kita menginginkannya, tapi karena kita takut dihukum kalau kita nggak bisa mencapainya. Hukuman itu mungkin bisa berupa rasa bersalah, rasa malu, atau takut nggak dianggap. Makanya banyak orang yang kelihatannya sukses, tapi ngerasa kosong banget di dalam. Henry David Thoreau pernah bilang bahwa banyak orang menjalani hidup dalam keputusasaan yang diam. Dan yang paling menyedihkan adalah mereka sendiri sebenarnya nggak sadar kalau hidupnya sedang diarahkan oleh orang lain. Itu kenapa saya percaya penting banget untuk kita berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah, tapi untuk bertanya, apa sebenarnya yang penting buat saya? Sama kayak saya waktu ngerasa hidup mulai berat, ketika mungkin semuanya terlihat baik-baik aja, saya mulai nulis isi kepala saya. Bukan untuk jadi konten pastinya, tapi untuk nemuin kembali arah yang saya sendiri bisa percaya. Dari situ saya kumpulin catatan-catatan kecil yang sekarang jadi bagian dari e-book yang saya bikin. E-booknya e-book anti bingung. Saya tulis sebagai solusi untuk teman-teman berani bersikap jujur pada diri sendiri. Teman-teman nggak perlu baca semuanya sekarang, tapi kalau lagi di titik capek yang kamu sendiri nggak ngerti kenapa, mungkin ada 3 bab pertama yang bisa dibaca pelan-pelan. Linknya sudah saya taruh di deskripsi, bukan buat promosi, tapi siapa tahu mungkin kamu butuh teman dalam proses mikir ulang tentang arah hidup kamu. Karena capek itu wajar, tapi terus lari ke arah yang nggak kamu pilih sendiri, itu yang bikin kamu pelan-pelan kehilangan diri kamu. Hidup ini bukan lomba, dan kamu nggak wajib mengejar semua yang orang lain anggap penting. Setuju apa enggak? Terima kasih sudah menyimak video ini. Link deskripsi dari e-book 3 bab gratis sudah ada di deskripsi yang ada di video ini. Silahkan di-download. Semoga membantu teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa kasih like, subscribe, dan komen dengan pertanyaan atau apapun. Saya Mas Yud dari Tujuanko. Kita ketemu di video berikutnya. Salam kejelasan.